Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah si burung pelikan, terbang tinggi di atas awan. Hasil studi lapangan saya paparkan, semoga bermanfaat bagi tuan dan puan. Saya atas nama Hasan, jabatan Kepala Subbagian Penyusunan Program Keuangan dan Aset di Kecamatan Biduk-Biduk, peserta dari PKP 4 Kabupaten Berau akan memaparkan hasil di lapangan di Kecamatan Kertak Hanyar, Kelurahan Mandarsari. Tujuan dari studi lapangan yang saya laksanakan yaitu ingin belajar dari Kecamatan Kertak Hanyar, Kelurahan Mandarsari tentang bermacam inovasi yang dilakukan di Kecamatan Kertak Hanyar. Pada saat itulah saya disambut langsung oleh Bapak Camat dan oleh Bapak Camat Kertak Hanyar dan Lurah Mandarsari selaku inovator. Deskripsi lokus atau gambaran umum Kecamatan Kertak Hanyar, Kelurahan Mandarsari, salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin yang jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Banjar kurang lebih 1 jam, sedangkan jarak tempuh menuju ke Kota Banjarmasin dengan memerlukan waktu yang tidak lama, kurang lebih 15 menit. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Kertak Hanyar kurang lebih 45,83 km persegi. Kecamatan Kertak Hanyar mempunyai 10 desa dan 3 kelurahan. Visi dan misi. Visi dari Kelurahan Mandarsari yaitu mewujudkan Kelurahan Mandarsari bersih lingkungan, perekonomian meningkat. Sedangkan dari misi dari Kelurahan Mandarsari itu terdapat ada 5. Yang pertama, kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dan yang kedua, mendorong pelaku usaha berekologi. Dan yang ketiga, mengajak masyarakat membersihkan sungai dan lingkungan. Dan yang keempat, meningkatkan kegiatan yang inovatif, kreatif, dan ekonomis bagi para pemuda. Dan yang kelima, mendorong perekonomian warga dari pemilahan sampah dan kreativitas. Dari sebuah visi dan misi Kelurahan Mandarsari terbentuklah sebuah ide atau gagasan inovasi, yaitu Bank Daru Purna Praja. Latar belakang dari Kelurahan Mandarsari Kecamatan Purna Praja yaitu perkembangan wilayah. Dan yang kedua, sampah bertumpuk. Dan yang ketiga, kebiasaan masyarakat masih tradisional. Dan yang keempat, Bank Daru Purna Praja merupakan inovasi untuk pengendalian sampah bertumpuk. Berdasarkan cerita Lurah Mandarsari, Bapak Nuri Ansari, SSTP MSI selaku inovator, sampah adalah masalah klasik. Jika dibiarkan akan jadi bom waktu, namun jika dikelola dengan baik akan menjadi berkah. Dari inovasi Bank Daur Purna Praja, banyak kegiatan inovatif yang dikembangkan di Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dalam rangka mengembangkan unit pelayanan kepada warga sekitar. Tak banyak kelurahan atau desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memanfaatkan bahan bekas dari plastik jadi bernilai jual tinggi. Namun berbeda dengan Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Lurah Mandarsari mengatakan selama ini pihaknya terus bekerja keras menjadikan bahan bekas plastik jadi bernilai jual. Sampah plastik seperti botol air, kemasan di kursi, meja, dan aksesoris perlengkapan rumah tangga dan yang lainnya. Sampah-sampah tersebut semuanya dikelola melalui Bank Daur Purna Praja. Bank Daur Purna Praja merupakan bank sampah sebagai wadah untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilih. Dalam penanganannya, khususnya sampah plastik dan kertas yang bisa didaur ulang disetor ke Bank Daur Purna Praja, dan sampah rumah tangga dibuang ke TPS sementara. Dari inovasi ini, Bank Daur Purna Praja Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar mengusung spirit salam 3R, to reduce, reuse, recycle. Penanganan sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah di lingkungan Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar. Lesson learned atau dari pembelajaran yang saya
simpulkan, yang saya peroleh itu ada 3 peran kepemimpinan yang Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertakhanyar menjadi fenomenal melalui berbagai terobosan yang telah dilakukan, dan ini menjadi daerah tujuan studi banding dan benchmarking para pegawai termasuk para peserta pendidikan dan pelatihan juga dari daerah lain. Sebelumnya kelurahan ini juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan prestasinya dalam inovasi sektor kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dan yang kedua, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi. Hal-hal yang bisa dipetik dari Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertakhanyar dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah kemampuan membangun komunikasi efektif antar kecamatan, pimpinan organisasi perangkat daerah di bawahnya serta stakeholder terkait dalam mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertakhanyar, yaitu mewujudkan Kelurahan Mandarsari bersih, lingkungan, perekonomian meningkat. Dan yang ketiga, penerapan manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal potensial yang mempengaruhi kualitas tata kelola suatu organisasi ialah perubahan yang masif dan cepat dalam sektor ekonomi dan lingkungan sekitar. Organisasi yang merupakan stakeholder organisasi, upaya yang sungguh-sungguh dalam membangun kerangka tata kelola yang kuat dan sesuai perlu dilakukan dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Untuk membangun kerangka tersebut dibutuhkan hubungan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh tingkat struktural organisasi yang memastikan berjalannya sistem internal berjalan secara efektif. Demikian pemaparan hasil studi lapangan yang saya laksanakan di Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertakhanyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.